Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Takutnya wabarakatuh. saya ngomong sendiri gitu, mending saya panggil 2 kali deh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah, sehat ya, baik ya. Oke. Ini kelas A, B, C ya. C ya. Benar nggak? A, B. Sebentar. Mana ini? Bingung sendiri kelasnya. Bentar. Ini kelas C ya, pertemuan ke-6. Oke, berarti hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai sequence sama kelas ya. Kemarin kita sudah bahas use case, skenario, sama activity. Nah, hari ini kita bahas tentang sequence sama kelas diagramnya. Seperti biasa, nanti perkuliahan kita itu sesinya diskusinya 2 kali karena mau bahas dua diagram ya. Di akhir itu dua kali diskusi, itu nanti bahas pertama ada sequence, terus nanti pas diagram, terus nanti ada game sedikit itu, terus sebelumnya ada video yang saya tampilkan itu adalah video sequence. Kenapa? Jadi sequence kan belum pernah, tapi kalau misalnya kelas diagram itu mah udah sebenarnya pada saat konsep objek sama kelas kan udah dijelasin, tinggal bagaimana asosiasinya atau hubungannya aja. Nah, nanti saya jelaskan secara singkat aja untuk kelas diagram. Mohon maaf Bu, ini di kelas E. Kelas E. Bentar. Tuh kan, saya tuh hari Jumat iya kelas E, ya Allah. Tapi benar ya, pertemuan ke-6 ya. Tuh kan, makanya. Dari kemarin saya itu mulai lali banget lah. Oke. Kelas E. Sebentar, saya catat dulu. Takutnya salah lagi. Kelas E. Oh iya, benar. Saya yang salah catat. Oke, baik. Jadi kelas E ya. Iya, makasih ya. Bapak udah ngingetin. Baik, jadi yang penting pertemuan 6 gitu. Terus ya, jadi video yang mau kita bahas itu adalah yang ditampilkan itu adalah video untuk sequence. Nanti kelasnya akan saya jelaskan, kelas diagramnya akan saya jelaskan secara singkat aja gitu. Kemudian nanti di sini untuk kasusnya itu nanti agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kan kita dari proses bisnis ya, proses bisnis fungsional, kemudian kita bikin use case. Tapi di sini karena bukan kebiasaan sih, mempermudah aja sih, mempermudah mahasiswa, dan juga mahasiswa tuh biasanya bikinnya kode dulu, baru bikin sequence. Karena apa? Karena lebih gampang, lebih mudah. Kan dia nanti dijelasin juga di video ada forward engineering sama reverse. Kalau forward yang mulai dari analisis, desain, coding gitu ya. Ada yang reverse engineering. Kalau reverse engineering tuh mundur, mulai dari kode, desain gitu. Jadi kodenya udah ada, biasanya digunakan untuk program yang legasi atau yang sudah ada sebelumnya tinggal diperbaiki begitu. Nah, kita pakai yang legasi pura-puranya begitu karena lebih gampang. Karena kalau mahasiswa disuruh mikir ini harus ada metode apa, kemudian metode itu mau digabungkan atau dihubungkan dengan kelas mana, itu ruwet gitu pasti. Karena memang butuh banyak butuh banyak pengalaman begitu ya. Oke. Ya, itu jadi sekilas tentang materi yang akan kita bahas. Untuk sekarang seperti biasa ya, kita
games dulu, warming up dulu. Warming up-nya sekarang, ayo dibuka semuanya kamera. Biar saya bisa ngelihat, oh ini cantik, oh ini ganteng. Baik, saya yakin semuanya pada cantik sama ganteng. Ayo, silakan kameranya di-on-kan dulu. Yang cewek mau pakai jilbab, ya cepet-cepet ambil jilbab. Gitu. Iya, ayo kameranya dinyalakan. Kita akan bermain games, tapi kameranya hidup. Yulizar udah ganteng pagi-pagi, udah rapi. Open cam, oke, ya baik. Tuh Anissa udah cantik, Novi juga. Bu, belum mandi, nggak apa-apa. Saya juga nggak ingin mau kalian. Lihat mukanya aja, gitu. Cuci muka aja dulu belakang. Gitu ya. Tuh kan masih muda, masih ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kalau saya mah STW setengah tua. Yuk, yang lain. Aduh. Ayo dinyalakan dulu. Ya, ada yang beberapa dari perjalanan katanya. Ayo yang lain, nyalakan dulu kameranya. Biar kalian yang dari jauh, oh itu orangnya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan nggak kenal. Kan sama ini kan ya DP aja, terus nggak ada DP juga, hanya namanya doang kan. Jadi nggak kenal sama, kalau misalnya ketemu di jalan tuh nggak kenal. Sekali-sekali kita open cam biar kenal. Nanti siapa tahu nih yang dari Jawa itu jalan-jalan ke Palembang kan tahu, oh itu orangnya begitu, bukan? Oke. Sambil nunggu temannya ya yang mau open cam, mungkin lagi dandan gitu ya, yang cewek gitu ribet, yang cowok lagi sisiran gitu. Oke. Nah, cara mainnya adalah kalian lihat di ada video itu, ada apa sih, video filter ya yang ada di Zoom. Video filter yang ada di Zoom, kalian tambahkan mau pakai video filter yang mana. Pilih salah satu. Kalau yang pakai HP mungkin ambil aja yang di sekitar gitu, terus pura-pura video filter, misalnya apa ya, di sekitar saya ada apa ini, bentar. Oh, di sekitar saya ada CD, saya tutup merek. Misalnya gini-gini doang gitu. Kalau misalnya yang di HP, sebab nggak di HP kan nggak ada filter ya, ambil yang di sekitar aja, mau digini-giniin gitu kayak filter gitu-gituin misalnya. Pokoknya bawa sesuatu lah. Yang pakai laptop yang ada filter boleh dipilih. Saya juga akan pilih filternya. Apa ya? Oke, saya pilih filter ini aja. Mau backgroundnya diganti juga boleh. Ini ada yang ngantuk, Windy. Baru bangun. Boleh. Yang pakai HP itu ya. Sebab saya juga nggak tahu nambahin filter di HP. Saya nggak jarang pakai HP. Kalau pakai lagi Zoom. Jadi bawa sesuatu aja. Nah iya, kayak si Anissa tuh bawa sesuatu apa gitu. Bebas sama pilih apa. Ayo, silakan open cam, terus pilih
filternya, atau kalau pakai HP ambil sesuatu aja yang ada di sekitar sekalian apa gitu. Nah itu si Anissa ada emoticon gitu. Iya ya, bola ya. Bola. Nggak apa-apa. Ini Tri Sena itu ada di kepalanya ada tumbuhan. Di Satria mah pakai kacamata. Mata hitam. Silang lihat kami. Ibnu pakai masker. Ayo yang lain ini pilih apa filternya. Boleh pilih filter yang ada di Zoom-nya, atau kalau pakai HP atau nggak mau juga pakai filter, ya udah terserah, ambil sesuatu tunjukin gitu. Ada yang bawa bola, Muhammad Al-Amin. Hati-hati loh kalau Amin, kalau ada tuh anak saya itu mah bolanya direbut sama terus punya Anissa pasti lah. Suka bola, anaknya cewek, saya suka marah. Kamu itu cewek, kok mainnya bola mobil? Aneh kan? Dikasih boneka itu tidur bonekanya katanya. Terus ditinggal. Nggak tahu lah, ngidam apa saya dulu. Yulizar itu ada pizza, ya lapar. Pengen pizza udah lama. Pizza ya dia? Apa? Apa kue topi ulang tahun gitu. Nggak jelas banget. Topi ulang tahun tapi pizza, tapi bentuknya pizza tapi di atas kepala, kan aneh ya. Harusnya di mulut ya kalau pizza. Ya, ayo. Yang lain pilih filternya. Filter apa, atau bawa sesuatu, memegang apa gitu. Memegang apa? Kalau saya mah ini ada permen. Itu apa nih? Warna pegang apa? Stick, si PS ya? Habis ini mau main PS. Saya dari dulu nggak bisa main PS, maafin. Nyerah saya. Nggak pinter main. Oke, mungkin yang lain ya jalan gitu ya. Kita sambil mulai aja ya. Jadi kalau saya nih, mulai saya dulu. Saya pilih permen karena nggak tahu akhir-akhir ini saya pengen makan manis mulu ya, nggak tahu kenapa gitu, karena pengennya makan makanan manis gitu. Akhirnya saya suka beli kue-kue gitu ya, dessert box itu suka banget akhir-akhir ini. Padahal nggak juga sih. Kalau kemarin mah orang Palembang makannya pempek ya. Tapi nggak tahu akhir-akhir ini pengen banget makan manis. Jadi mudah-mudahan dengan makan manis kita bisa memaniskan hidup kita gitu ya. Membuat hidup kita menjadi bermakna dan menjadi manis-manis terus, jangan ada yang pahit-pahitnya gitu. Misalnya kalau saya mau pedas, kemarin suka pedas-pedas, sekarang suka manis-manis. Ya mudah-mudahan itu aja bisa dengan manis-manis bisa memaniskan hidup kita hari ini, besok dan seterusnya begitu ya. Oke, kita ambil 3 orang. Coba yang di siapa ya? Saya pilih Trisena aja. Trisena kenapa kita kira-kira pilih yang ada apa sih? Ada tuh, tanaman ya? Tanaman apa? Daun gitu, nggak tahu lah. Ayo, silakan. Boleh. Alasan saya pilih ini soalnya lucu. Terus itu yang pertama. Terus yang keduanya saya harap dengan kan tumbuhan dari hasil yang ini bisa apa? Ya bisa semakin tumbuh. Ya, bisa semakin cita-citanya bertambah gitu. Sesuatu apa ya, kitanya bisa semakin berkembang mungkin gitu ya. Semakin tumbuh terus, semakin berkembang mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Di sana coba pilih temannya. Amin, bolanya udah ditaruh tuh.
Satria, Bu. Iya, nggak apa-apa, kamu tutup aja, nggak apa-apa. Ya, gimana Satria? Ya itu, oh iya yang pakai kacamata. Iya, Satria. Kalau saya keren aja, Bu, biar keren aja. Woi, saya yakin Satria udah keren kok. Tambah kacamata tambah keren. Saya kira tadi Satria silau melihat kami karena kita open cam gitu. Enggak ya? Enggak, Bu. Itu aja, Bu. Oke, baik, biar terlihat keren. Mudah-mudahan ya dunia kita gitu ya, kitanya sendiri bisa makin keren terus ke depannya gitu ya. Ya dong, kita harus keren. Masa kita orang makin maju keren, kita mundur gitu ya. Jadi harus keren dong, ngikutin perkembangan zamannya. Oke, coba Satria pilih satu lagi temannya. Faris ya, Bu. Faris, mana. Itu dia Faris. Ya Faris, apa nih? Ini, Bu. Apa itu? Lakban. Iya. Ya, baik. Lakban. Kenapa pilih lakban? Karena pertamanya memang saya lagi ada packing barang. Oh gitu, mau kemana? Ya. Mau kemana? Ya, barang jualan, Bu. Oh, barang jualan Ya, apa? Ih, panjangan ceritanya. Ya, mainan. Mainan apa? Coba Ya, mainan lihat loh. mobil-mobil. Coba lihat. Siapa tahu bisa promo di sini kan, nggak apa-apa sekalian. Ini aja ada yang ini koleksi, yang Hot Wheel gitu. Oh, Hot Wheel, ya ampun. Beneran tuh, kalau ada anak saya mau. Tapi dia cewek, sayangnya saya jarang. Oh, Hot Wheel gitu. Iya, yang kecil-kecil. Kalau di tit gitu ya, di toko-toko mart-mart gitu kan mahal ya. Iya, Bu. Oh, gitu. Buka OL shop, online shop. Iya, buka juga, Bu. Di marketplace ada ya. Ada. Nah, tuh, siapa yang koleksi? Boleh tuh. Itu boleh di kolom chat tokonya apa? Siapa tahu ada yang berminat, kok nggak apa-apa. Sekalian kan? Sekalian saya tanya begitu. Oke. Gimana Faris? Kenapa pilih lakban? Kalau menurut saya, pilih lakban itu semoga seluruh tujuan kita yang ingin kita peroleh makin erat gitu, nggak tetap satu tujuan yang kita peroleh itu. Jadi tujuan apa yang menjadi tujuan kita tetap kita junjung ya, melekat di kita gitu ya, mungkin gitu ya. Tuh beneran tuh unitnya di Tokopedia tuh, silakan kalau mau cari-cari. Iya baik. Ya begitu ya. Jadi apapun yang menjadi tujuan kita semoga bisa tercapai dan juga selalu kita juga bisa mempererat persaudaraan kita di sini gitu ya, walaupun kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu, tapi setidaknya kita bersilaturahmi, mempererat dengan seperti lem tadi ya, lakban tadi. Baik. Ini kayaknya banyak yang baru join ya. Tuh. Beneran saya mau tahu. Ini jualannya tadi, ternyata mobil Hot Wheels. Atau kan ada keponakan mau beli, saya suruh di situ deh. Oke, coba deh satu lagi, coba Faris pilih. Coba. Ibnu, Bu. Ibnu mana Ibnu? Oh itu dia Ibnu, pakai masker ya. Ibnu? Ya, Bu. Iya. Kenapa pilih masker? Ketutupan tuh wajah gantengnya. Pengen cepat aja, Bu, selesai, Bu. Apa gimana kurang jelas? Pengen cepat selesai COVID ya, Bu. Oh, pengen cepat selesai COVID ya. Jadi menjaga kesehatan ya, yang ya semuanya mudah-mudahan lah, kita selalu berdoa biar cepat selesai, terus kita bisa pergi ke pantai kayak si Windy tuh, dari pantai dia. Walaupun dia ngantuk. Ngantuk ya Windy. Ya, biar bisa jalan-jalan begitu ya, kemana-mana tanpa harus ada takut ya. Kita saling berdoa aja, mudah-mudahan kita selesai ini cepat gitu ya pandemi, terus juga kita selalu diberi kesehatan aja gitu, harus tetap jaga kesehatan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang belum sempat ditanya punya maksud tertentu ya dengan menampilkan filter-filter. Ini Oki udah pakai toga ya, saya doain cepat
lulus semuanya, bukan hanya semuanya bisa cepat lulus, dapat nilai yang bagus. Yang pegang-pegang bola mungkin mau menggambarkan dunia gitu ya, dunia kita luas jadi mau dijelajahi mungkin gitu, saya nggak tahu. Jadi semoga dengan tujuan kita tujuan kita memegang sesuatu itu kita punya makna tersendiri dan kita ambil sisi positifnya dari apa yang sudah kita lakukan itu, begitu ya. Semoga selalu tetap semangat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut main-main terus. Udah selesai nih nanti. Oke, saya matikan dulu juga filternya. Filternya mana matinya? Oh ini dia. Oke, baik. Mau di close cam juga nggak apa-apa, boleh. Mau tetap di open juga nggak apa-apa, silakan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan seperti biasa video yang akan saya tampilkan, yaitu adalah video skenario use case ya. Skenarionya nggak lama kok. Ini videonya, ini bla bla blanya, saya cepetin aja. Oke, selamat menonton ya. Cuman 9 menit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi lagi kesempatan untuk membuat video pembelajaran melanjutkan dari 2 video sebelumnya ya. Yang pertama sudah analisis, kemudian use case. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diagram, yaitu adalah skenario use case. Jadi kemarin sudah kita pada video sebelumnya kita sudah membuat use case-nya. Sekarang bagaimana sih cara membuat skenario use case? Nah, jadi di sini saya merunut aja dari use case yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Ini adalah use case-nya. Sekarang setiap use case ini akan dibuat ya menjadi skenario. Ya, dia akan dibuat dalam skenario. Format skenario use case-nya itu adalah seperti ini. Ya, secara umum, ini umum aja. Ada yang pertama identifikasi, nomor use case ya, atau nomor SRS, nama butir uji, aktor, tujuan, deskripsi, kondisi awal, trigger, kemudian skenario normal. Sorry, salah ya. Aku baru sadar, kok skenario? Sequence ya, aduh, ampun deh. Sorry. Baru sadar. Kok ini skenario? Oke, lanjut lagi ya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video pembelajaran kembali ya, melanjutkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu pada tahap pengembangan perangkat lunak untuk step 2, yaitu adalah pembuatan desain ya. Di sini untuk kali ini videonya mengenai pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Nah, jadi video sebelumnya sudah dibuat use case, kemudian dirunut menjadi skenario ya, skenario use case, kemudian menjadi activity dari skenario jadi activity diagram. Kemudian di sini kita membuat sequence diagram. Nah, sebelum sequence diagram di sini sebenarnya saya jelaskan sedikit bagaimana sih untuk perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak untuk legacy system. Sebenarnya dia ada dua macam. Ada forward engineering sama reverse engineering. Kalau forward engineering itu kita mulai dari analisis, desain, coding, testing gitu ya. Ya, mulai dari memang programnya belum ada gitu, mulai dari programnya tidak ada menjadi programnya yang sudah ada. Nah, ada lagi yang forward engineering. Itu programnya udah ada, baru kita runut menjadi desain, baru ke analisis. Atau dari kode programnya sudah selesai, baru dibikin analisisnya. Itu sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu untuk yang legacy atau yang sistem yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini khusus untuk pembuatan sequence diagram, kebanyakan mahasiswa itu akan kesulitan ketika diminta forward engineering. Kenapa? Karena untuk membuat sequence diagram, mereka membutuhkan berpikir bagaimana membuat kelas-kelas dan objek-objek dan metode yang akan terlibat.
Nah, itu butuh, memang saya tidak menyalahkan bahwa itu butuh yang namanya sebuah latihan yang terus-menerus gitu ya ketika membuat forward engineering. Latihan orang yang sudah biasa aja kadang salah mendefinisikan kelas yang harus dibentuk. Ya. Kelas yang dibentuk misalnya kelas apa, kemudian metodenya isinya apa saja, itu kadang sulit. Itu tidak menyalahkan. Sehingga di sini ketika membuat sequence diagram, mungkin kalau sampai pada tahap activity diagram, mahasiswa masih bisa, programnya belum ada tapi masih bisa berpikir bagaimana sih jalan programnya. Tapi ketika masuk ke sequence diagram itu akan kesulitan kalau programnya belum ada. Oleh karena itu di sini untuk sequence diagram sama kelas diagram nanti ke depannya ya, yang video selanjutnya itu saya menggunakan reverse engineering. Jadi istilahnya programnya udah ada, nanti baru kita bikin sequence-nya. Itu lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah mahasiswa ketika belajar yang namanya belajar membuat sequence diagram. Karena memang mahasiswa pengalamannya sedikit, atau apalagi yang baru benar-benar pertama kali melihat yang namanya program, bikin sequence diagram itu akan pusing sendiri. Ya, tidak jelas apa yang dibuat, sehingga makanya kebanyakan kalau saya sendiri sudah sampai activity ya udah bikin program dulu, program jadi baru nanti kita bikin sequence, lebih gampang. Nah, di sini kemarin sudah saya buat contoh ya, kasusnya yaitu adalah login di activity-nya. Di loginnya input username, login, kemudian kalau benar dia masuk form, kalau salah dia kasih peringatan seperti ini. Ya. Nah, di sini saya sudah akan menerapkan reverse engineering tadi. Jadi saya sudah membuatkan program kecil ya, hanya untuk login aja sebenarnya. Untuk bagian activity yang ini. Jadi di sini sudah saya buatkan ya, ini tampilannya. Sorry saya lupa memberikan tampilan kalau dia salah ya. Harusnya kasih tampilan kalau dia salah bagaimana ya, saya lupa. Ini tampilan awal, jadi sesuai dengan activity-nya sebenarnya username masukin username sama password ya. Aktor masukin username sama password, kemudian klik tombol login. Kalau dia benar dia akan masuk ke dalam halaman ini, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nomor induk. Ini belum bisa dikerjakan karena kita hanya fokus ke login. Kalau misalnya dia salah memasukkan username sama password, harusnya dia ada keluar datanya salah gitu ya. Oke. Jadi ini programnya sudah ada. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini adalah kodenya. Ya, kodenya secara umum yang sudah saya buat. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas form login ya, untuk form loginnya sendiri. Kemudian ada kelas login. Kelas login ini yang melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan username sama password. Kalau ini pemeriksaannya masih secara di programnya sendiri, bukan ke database ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya atau pengecekannya itu ke database, ya berarti akan terhubung ke database lagi ya. Nah, di sini adalah untuk loginnya, kemudian di sini kalau berhasil dia masuk ke main form. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa jadinya ini adalah program kodenya ya, kodenya. Nah, di sini menjadi sequence diagramnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan ini untuk apa segala macam, saya jelaskan dulu notasi-notasinya. Di sini ada aktor yang terlibat, misalnya ini calon mahasiswa, harusnya calon mahasiswa di sini ya. Ini ada aktor, kemudian yang di kotak yang ini ya, ini adalah nama kelasnya. Ya, kalian kalau bisa dilihat di sini ada titik 2 ya, titik 2 nama kelasnya. Titik 2 sebenarnya di depan nama kelasnya ini boleh ditambahkan nama objeknya ya, objeknya misalnya form login apa nama objeknya gitu. Kalau di sini ada login, di depannya ada nama objeknya, misalnya di sini dibikin objeknya adalah log, ya udah berarti log titik 2 login, berarti nama objeknya adalah log, login itu adalah nama kelasnya.
Kenapa boleh dibuat seperti itu? Karena bisa jadi ketika pembuatan ini sequence diagram dia membutuhkan lebih dari satu objek yang dibentuk dari satu kelas. Misalnya login, log, misalnya log 1, log 2 itu objek kan? Tapi dibentuk sama-sama dari kelas login. Makanya untuk menyiasati supaya supaya nggak ambigu, nggak bingung, makanya boleh ditaruh nama objeknya di depan. Tapi kalau hanya satu objek yang dihidupkan dari satu kelas, ya udah nggak perlu nama objeknya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu objek yang dibuat dari satu kelas yang sama, itu biasanya ditambahkan nama objeknya di depan. Ya. Kemudian ini juga nama kelasnya, ini kelas main form. Jadi di sini ada kelas form login, jadi kelas di sini. Kemudian ini adalah login, kelas login menjadi kelas di sini, dan ini adalah kelas main form di sini menjadi kelas di sini. Ya. Kemudian di sini ada lifetime, ini yang garis di sini, ini adalah lifetime. Ini menandakan kapan dia hidup, ya. Kelas ini hidupnya sampai kapan, atau objek ini akan hidupnya sampai kapan. Jadi ini ada lifetime-nya. Biasanya seperti ini. Lifetime dari objek atau kelas yang terakhir, ya, pasti akan lebih akan mati duluan dibandingkan yang terakhir, yang awal ini. Kayak main form, dia form login dia akan menunggu. Ini akan stop dulu, baru stop sini, baru stop sini. Gitu. Ini adalah lifetime-nya. Jadi siklus hidup, kapan dia mulai hidup dan kapan dia mati. Objek ini kan bisa dihidupkan dan juga bisa di-destroy atau dihapus. Nah, ini kapan dia hidup, kapan dia destroy-nya. Ini adalah lifetime. Kemudian ini ada garis, ya. Ini adalah proses atau apa yang bisa dipanggil. Seharusnya ke atas lagi. Proses atau sinkronus yang dipanggilnya. Nah, di sini nanti adalah nama metodenya, berisi nama metode yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada option. Option ini kayak if else, ya, atau pengkondisian. Jadi kalau ada kondisi ya dibuat option. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada looping atau ada perulangan, itu pakai loop. Ada loop satu lagi, karena di sini nggak pakai pengulangan, jadi nggak ada loop, ya. Sebenarnya bentuknya sama, tapi dia loop dari mana sampai kapan, ya. Kemudian di sini ada create, ya. Garis yang seperti ini ada create, itu berarti membentuk objek baru, membuat objek baru. Oke, ini adalah notasi-notasinya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor, ya. Aktor ini adalah ketika aktor ngeklik tombol login, dia baru jalan, gitu ya. Tombol loginnya ada di mana? Tombol loginnya berarti ada di form login. Form login di sini. Di sini ada atribut login log sama dengan new login. Berarti dia akan hidup kalau pada saat di awal dia sudah hidup, ya, berarti sudah hidup. Nah, sekarang ketika dia klik button login action perform, ini klik button login action perform, dia akan ngambil username sama password, ya. Kemudian dia akan klik button, ya. Kemudian setelah klik button, dia akan log titik proses login. Dia akan memanggil metode proses login yang ada di objek log. Log itu akan ada login. Berarti dia dari from login dia akan memanggil metode proses login di sini. Berarti di sini adalah proses login yang ada di objek login. Seperti itu. Ini objek login. Objek login, ya. Login, proses login berarti manggil dari sini ke proses login. Gitu. Sudah. Berarti sekarang kita lari ke metode proses login. Mana metode proses login? Berarti metode proses login ada di kelas login. Lihat, ini ada proses login. Apa yang dilakukan di dalam proses login? Di sini ada pengkondisian. If, ya. Jika username benar, password benar, saya gabungkan aja ini, ya. Ya, saya buat option.
kondisi. Jika dia benar, username sama password, misalnya contohnya adalah admin, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan new main form show. Berarti dia akan meng-create atau membuat main form di sini. Main form. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia salah, ya berarti dia masuk ke else di sini kan? Else, di sini ada else, maka dia akan menampilkan error message. Nah, print password salah atau username-nya yang salah, error message. Begitu cara membuat sequence diagramnya. Jadi karena di sini main formnya nggak ada apa-apa ya, jadi saya hanya meng-create aja, terus nanti diapakan selanjutnya sesuai dengan activity-nya, misalnya input data atau apa, nanti disesuaikan dia menjadi sebuah sequence diagram lagi. Nah, tapi kalau untuk proses login dia seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mulai dari aktornya itu ngeklik tombol apa? Aktor klik tombol button login di form login. Form login, klik tombol button login perform. Kemudian di dalam button login perform apa yang dilakukan? Dia memanggil proses login, metode proses login yang ada di dalam objek login, log ya, log titik proses login, berarti dia akan manggil ke sini yang ada di login, proses login. Kemudian kita buka lagi proses login, maka di sini apa yang dilakukan? Maka dia akan ada kondisi, berarti tambahkan option. Option apa? Username sama password benar, maka apa yang dikerjakan? Kalau dia salah, apa yang akan dikerjakan? Gitu. Nah, jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek ya yang ada di sekitar, termasuk pengguna display berupa message yang digambarkan terhadap waktu ya, terhadap vertikal sama horizontal tadi. Jadi ada waktunya, ada objek-objek yang terkait, ada lifetime-nya tadi. Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah response. Jadi kalau activity tadi masih secara umum, tapi kalau sequence diagram dia sudah menggambarkan apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain gitu ya. Nah, ini dimensinya ada vertikal sama horizontal, menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang lebih lengkap, sudah ada ke objeknya dan metode yang dipanggil gitu ya. Itu adalah sequence diagram. Oke, mungkin untuk video pembelajaran tentang sequence diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di YouTube-nya langsung, atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dijelaskan di situ mengenai sequence. Jadi memang sequence itu kita menggunakan metode engineering-nya yaitu reverse ya, mundur. Oke, saya jelaskan kembali sedikit untuk sequence-nya. Dan saya buka dulu. Nah, oke, jadi ya di sequence ini kita karena mundur tadi, jadi programnya seolah-olah dianggap aja udah ada. Ini ya kira-kira program yang sangat-sangat sederhana sekali itu misalnya di sini yang contohkan login. Jadi kemarin kan bikin use case login, kalau contohnya use case login, kemudian apa sih activity login, skenario login gitu. Nah, ini lanjut ke bagaimana sequence-nya untuk login gitu. Ini tampilan awalnya, kalau misalnya dia berhasil masuk, dia akan masuk ke dalam frame yang ini ya. Kemudian di sini sudah disiapkan 3 kelas ya, 3 kelas. Kita mulai dari bagaimana sih membuat membuat sequence ya, membuat sequence berdasarkan kode yang sudah ada begitu. Nah, caranya adalah di sini kita kan mulai kalau misalnya kita dihadapkan, kita sebagai aktor kita pasti berhubungan atau berinteraksi dengan form ataupun frame-nya. Jadi kita mulai dari aktor. Kitanya dulu, kitanya berinteraksi sama form.
Nah, kalau kita klik sesuatu, baru lakukan proses, begitu kan? Nah, kalau kita klik tombol login, baru dilakukan proses. Nah, nama tombol login yang ada di dalam formnya tadi, tombol loginnya apa namanya? Misalnya di sini dikasih nama button action perform. Ini saya pakai Java ya. Sehingga ini button login, ini saya formnya itu namanya adalah form login. Ini form login. Maka saya buat satu kelas yang namanya form login. Kemudian ini aktor saya. Kemudian saya klik tombol login tadi. Nah, tombol login itu namanya button login action perform. Maka ini. Tuh. Button login action perform. Terus kita lihat apa yang terjadi di dalam action perform ini. Nah, yang kita buatkan ke dalam skenario-nya itu adalah yang yang objek atau kelas yang kita bentuk. Jadi kita panggil metode dari objek atau kelas yang kita buat sendiri. Sebenarnya ini kan untuk string username, username.getText itu kan dari teksnya. Nah, itu kan bukan buatan kita, tapi kalau ini saya bawaan dari Java. Ya udah, tidak usah dibuat karena itu adalah kita menggunakan library. Jadi nggak usah dibuat. Jadi yang kita lihat adalah objek ataupun kelas ataupun metode yang kita buat sendiri untuk programnya, bukan library-nya. Ya. Nah, sekarang di sini ada line yang ini log titik proses login. Apa ini log titik proses login? Log ini adalah objek. Objek memanggil metode proses login. Coba gimana taunya, Bu? Ini log itu adalah login. Lihat di atas. Nah, di sini adalah objek. Ini kan kalau di Java itu kalau ada new-nya, new bla 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 bla, itu adalah membuat objek. Kan satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek ya. Nah, ini kelas login, ini kelas login kan? Tuh, ini kelas login. Kelas login membuat atau menginstansiasi objek log di sini, di atas ini. Sama dengan new login. Ini maksudnya kalau misalnya dia pakai new seperti ini, kalau di Java itu pasti buat objek. Ya, pasti buat objek. Ya udah, berarti objek log itu dari kelasnya login. Dia manggil proses login. Oh, begitu. Berarti kita buat kelasnya, kelas login, begitu ya. Kita buat kelas login. Kemudian kita buat dari kelas login tadi. Oh, ini kelas login, maka dia akan muncul objek kelas login ya. Kelas login, kita kasih lifeline-nya atau lifetime-nya. Kemudian dia manggil apa? Manggil proses login. Oh, metode yang dipanggil di kelas login itu adalah proses login. Tuh, gariskan di sini. Sudah. Terus apa lagi, Bu? Terus ketika ini kita lanjutkan ke yang mana proses login, itu ada di sini kan? Tuh, itu proses login. Sekarang kita baca lagi apa yang dilakukan pada saat di dalam metode proses login. Ini cuman ngasih atribut ya. Kemudian dia langsung ada if, ada kondisi. Ya udah kita buat option. Option kalau ini saya campur, saya gabung. Username sama password sama-sama admin, maka dia create main form. Tapi kalau gagal dia error message ya. Ini else-nya error message. Itu bisa gampang. Nah, sekarang Bu, kok ini di bawahnya ada create main form, padahal kan dia bikin objek sama ya, bikin manggil kelas gitu, bikin objek dari main form. Tapi kok yang loginnya ada di atas, kok beda sama yang ini? Kalian perhatikan bahwa kalau yang main form, ketika proses login dihidupkan atau dijalankan, baru hiduplah si objek main form. Baru nyala. Makanya di sini kita ada create. Tapi, kenapa yang login di atas, Bu? Karena pada saat klik login action perform itu, objek loginnya sudah dihidupkan di atas, sudah hidup duluan, baru dipanggil. Kalau ini tadi baru hidup ketika diklik, begitu. Ya, jadi beda. Jadi jangan salah nanti dibuat di atas semua, padahal dia baru di-create pada saat proses login jalan, begitu. Kalau log ini dia udah hidup duluan, baru nanti kita panggil. Di atas kan udah hidup duluan. Itu ya. Nah,
Terus sudah berarti dia hanya menampilkan form aja kan, selesai kan, nggak ada kerjaan lain, selesai berarti. Nah sekarang di sini kan metode itu ada dua macam, ada prosedur, ada fungsi. Kalau prosedur kan ciri-cirinya pakai void, kalau fungsi kan ciri-cirinya pakai return, ada nilai kembalian. Nah kalau void dia nggak perlu ada nilai kembalian, jadi tinggal garis kayak gini aja. Tapi nanti kalau kalian ketemu ada dia memanggil fungsi, berarti misalnya anggap aja nih manggil fungsi ke sini, berarti fungsinya harus ada nilai yang direturnkan, dan returnnya adalah putus-putus. Putus-putus ya, putus-putus di sini garisnya putus-putus, kemudian nilai apa yang dikembalikan atau yang direturnkan. Begitu. Kalau cara dari kode ke ke sequence-nya. Jadi di sini ada aktor, kalau aktor ada garisnya itu berarti aktor lifeline-nya. Kemudian kalau objek, ini objek sebenarnya atau kelas, ini biasanya sih di depannya dikasih nama objek karena itu tadi ya dijelaskan bahwa satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Lebih dari satu objek. Jadi ketika misalnya siapa tahu pada saat klik proses dia butuh lebih dari satu objek yang dihidupkan, maka di depannya kasih nama objeknya, kemudian titik 2 diikuti dengan kelas. Ya, itu. Kemudian kalau ada garis-garis putus itu adalah lifeline, ya. Yang kotak ini di dalam sequence itu namanya activation. Ya, kalau ada option, kemudian kalau misalnya ada lagi sebenarnya looping, ya. Kalau untuk perulangan. Perulangan itu kasih di sini ya bukan OPT tapi loop. Boleh. Atau kadang juga ada ALT untuk option juga sama untuk kondisi. Begitu. Kalau loop, ini loop dikasih loopingnya dari kapan sampai kapan. Tinggal. Ya, begitu kalau cara buat sequence. Lebih gampang dibandingkan kalau kalian belum ada kode, kalian meraba-raba. Ini kelas ini aktifnya kapan? Terus metode ini, metode apa yang manggil? Ini metode ini dari sini ke sini terus kemana lagi? Itu blank pasti. Kalau kalian belum pernah atau anggap aja belum pernah bikin sequence, pasti blank. Nah, jadi kalau udah dikasih kodenya, tinggal kalian runut. Jadi sequence itu kan adalah runutan. Nah, kadang juga sequence dikasih nomor ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau saya ada yang pakai nomor, ada yang enggak. Kalau saya biasanya enggak pakai nomor, tapi saya turunkan. Misalnya kayak gini. Ini garis ya ke sini, terus saya turunin sedikit, kasih jadah sedikit begitu, kemudian baru turunin. Terus misalnya ada di bawah sini turunin, misalnya ada lagi nih di sini saya turunin sedikit begitu. Jadi dia tahu oh itu ada jeda, itu urutan berupa urutan, berupa urutan. Jangan sampai misalnya proses loginnya kalian tulis di atas, dia baru dia klik dulu kan baru bisa melakukan proses login. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena ini adalah urutan. Ini salah. Ya, ini salah. Karena dia ada urutan. Ya, begitu. Nah, gimana Bu? Benar nggak sequence saya? Ya benar. Bagaimana dihubungkan sama activity? Di activity kita kemarin ada ini ya, kondisi ya. Nah, ini kondisinya. Satu kan kondisi kita. If kalau benar, kalau salah bagaimana kan? Nah, ini kondisi kita. Begitu. Ya. Kemudian ya itu tadi. Nah, aturan dalam activation ini harusnya ke atas. Aturan dalam menuliskan activation, Bu, activation-nya itu boleh nggak sampai sini doang? Boleh nggak stop sampai sini doang? Atau sampai sini doang activation-nya? Boleh nggak? Nah, sebenarnya bukan dibilang nggak boleh, tapi activation itu kan menunjukkan sampai kapan dia aktif. Begitu ya, objek itu hidupnya sampai kapan gitu. Nah, kalau kita sih, kalau di mahasiswa juga jarang pakai yang bentuk-bentuk yang namanya harusnya kan di dalam kelas itu di-destroy gitu, dihapuskan. Karena memang programnya masih kecil ya, jadi ya udah bodo amat mau di-destroy atau enggak. Tapi kalau programnya udah gede, butuh memori yang besar, itu udah selesai pakai destroy, jadi memorinya nggak terlalu full. Nah, lifeline ini menunjukkan destroy-nya kapan sebenarnya. Jadi biasanya kuncinya kalau saya mah form yang berupa form kayak gini itu destroy-nya pasti atau lifeline activation-nya itu pasti paling panjang dibandingkan yang cuman kelas-kelas biasa. Kenapa?
biasanya kan nanti kita tampilnya ke form ya, aktor tampilannya ke form. Kalau formnya mati, si aktor mau lihat apa? Begitu. Logikanya gitu aja sih kalau saya. Kalau formnya mati, saya mau melihat apa aktornya? Kasihan kan? Dia nggak lihat apa-apa. Gitu. Oh, ya nggak tahu apa yang dia lihat gitu kan. Nggak mungkin dia ngelihat kelasnya. Karena proses di dalam program di kelasnya itu kan di belakang prosesnya, sedangkan yang ditampilkan di layar itu adalah formnya atau frame-nya. Jadi biasanya frame-nya itu yang paling panjang. Misalnya kalau login, anggap aja loginnya stop sampai sini nih. Nih, formnya itu form loginnya itu sampai sini bisa. Karena apa? Karena ya proses loginnya mungkin udah stop, udah berhenti, kembalikan nilainya ke form kan, begitu. Oke, baik. Sampai sini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu untuk kelas. Oke. Nanti barunya kalau mau ada pertanyaan boleh. Ya, tahan dulu. Ini nyangkut. Bentar ya, nyangkut. Ini bisa hidup. Sebentar. Bentar ya. Kalian nyala nggak sih saya ini?